Shalom teman-teman semuanya, teman-teman teen semuanya yang lagi pada nonton videonya nih, yang lagi pada ibadah. Gimana kabarnya? Kalian selalu berdoa semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kalau misalnya mungkin ada yang lagi kurang enak badan sedikit ya, kalian berdoa supaya cepat fit dan cepat pulih kembali ya. Amin ya. Nah, izinkan kalian mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru berhubung kalian belum ketemu nih sama teman-teman teen semua untuk ngucapin Natal kemarin, makanya di kesempatan kali ini kalian mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa semakin diberkati dan yang terpenting kita juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Mantap. Nah, hari ini puji Tuhan kalian kembali dikasih kepercayaan ya untuk bisa sharing kepada teman-teman semua ya. Sebenarnya sharing kali ini juga bukan cuma untuk adik-adik ya, tapi sebenarnya ini juga untuk kalian juga nih, karena kalian juga jadi belajar juga nih tentang tema yang kalian akan bawakan hari ini. Nah, temanya adalah apa? Temanya yaitu berharap atau ngarep. Ya. Temanya adalah berharap atau ngarep. Nah, apa yang kalian akan bawakan tentang berharap atau ngarep? Apakah tentang ngarep tentang pacaran? Ngarep tentang deket sama orang? Tapi bukan ya. Bukan itu ya. Tapi kalian ingin membawakan berharap atau ngarepnya yang berhubungan dengan kisah yang ada di Alkitab dan yang berhubungan dengan iman ya. Tokoh Alkitabnya yang kalian udah siapkan tentang berharap atau ngarep ini adalah Bapak Abraham. Ya, kalian yakin semua di sini pasti teman-teman semua udah pada tahu ya kisahnya Abraham ya, pasti dari awal sampai akhir udah pada tahu nih tentang Abraham. Tapi kisahnya sebenarnya bagus banget Abraham ini. Kisahnya itu kita langsung mulai aja ya. Kisahnya itu ada di Kejadian ya, mungkin nanti adik-adik bisa lihat di Kejadian 12 ya, awal mula dari kisah Abraham ya. Nah, tapi kalian ingin menceritakan sedikit saja, ya, ingin flashback sedikit saja tentang Abraham yang berhubungan dengan berharap atau ngarep. Abraham itu adalah orang kaya banget ya. Adik-adik juga, teman-teman juga pasti udah pada tahu ya. Abraham itu adalah orang kaya banget pada zamannya waktu itu. Ya, dia tinggal di sebuah wilayah dan dia kaya banget. Dia punya segala sesuatu yang dia butuhkan untuk kehidupannya, bahkan berlebih banget. Tapi tiba-tiba di kehidupan yang nyamannya, Abraham diminta sama Tuhan untuk pergi. Masalahnya, perginya nggak tahu kemana. Belum tahu nih perginya kemana. Kalau sekarang, kita kalau pergi ke suatu tempat ada GPS, enak. Kita tahu nih, jalan dari sini ke tempat tujuan kita tahu, kita ada GPS, nanti lurus, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan ya. Masalahnya waktu itu Abraham nggak tahu. Tapi Abraham yang orang kaya itu, dia ikutin perintah Tuhan. Nah, Abraham di sini mengajarkan kalau dia sudah percaya sama Tuhan, dia bukan cuma sekedar ngomong, bukan cuma sekedar bilang, "Oh, aku percaya nih sama Tuhan, sama Allah," ya. Tapi dia ikutin perintahnya. Buktinya apa? Ada di Kejadian 12 ya. Nanti adik teman-teman semua bisa lihat di Kejadian 12 itu, di mana Abraham bukan cuma bilang kalau dia percaya saja, tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, hubungannya apa dengan berharap atau ngarep sama Abraham? Dan tentunya sama dengan diri kita nih, diri kita pribadi atau dengan adik-adik. Hubungannya adalah apa? Karena kalau pertanyaannya berharap sama ngarep itu bedanya apa sih? Nah, kalau yang kalian pelajari adalah kalau berharap itu berharap sama Tuhan ya tentunya ya. Kita mengingini sesuatu, kita mau melakukan sesuatu ya, punya rasa keinginan, tapi kita juga melakukannya. Kita mentuntaskan hal tersebut. Bukan cuma berharap doang, kita pengen doang, kita punya cita-cita doang, tapi kita nggak lakukan, ya. Ada ayatnya, kalian akan kasih ayatnya. Di Yakobus 2, ayat 14, ya. Judulnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan di ayat 14
dibilang seperti ini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, langsung kita lompat ke ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan di ayat 26-nya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, hubungannya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita selama ini selalu berharap, atau kita sudah merasa kita berharap sama Tuhan nih. Karena kan banyak yang bilang, ya kita harus berharap sama Tuhan supaya kita diberkati. Kita nggak boleh berharap sama orang, kita nggak boleh berharap sama manusia, apalagi kita berharap pada kekuatan diri kita sendiri. Ya, tapi kita harus berharap sama Tuhan. Tapi pertanyaannya mungkin banyak yang nanya, aku sudah berharap sama Tuhan, tapi kok aku masih belum bisa ya lakukan itu? Kok aku masih belum diberkati ya? Tanda tanya besar, kenapa ya? Nah, jangan-jangan kita bukan berharap selama ini. Kita cuma ngarep. Ya? Nah, bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah berharap benar-benar sama Tuhan atau kita cuma ngarep? Simple. Ya, kita bisa lihat. Nah, contohnya, misalnya kita berharap di tahun ini kita bisa memiliki hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita kalau sudah lebih dekat dengan Tuhan, kita bisa diberkati sama Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi ada yang nanya, kok aku sudah ngerasa aku sudah berharap sama Tuhan, aku mau berharap sama Tuhan, tapi kok aku belum diberkati? Pertanyaannya simple. Apa yang teman-teman semua sudah lakukan supaya teman-teman bisa dekat sama Tuhan, bisa semakin dekat sama Tuhan? Jangan-jangan kita cuma berharap doang, oh ya tahun ini, tahun 2021 aku mau bisa lebih dekat lagi sama Tuhan, supaya aku diberkati, supaya hidupku bisa menjadi berkat, ya. Tapi kita nggak lakuin apa-apa. Itu jangan-jangan ngarep, ya. Itu cuma ngarep doang, kita cuma ngomong, tapi kita nggak lakuin. Nah, seperti yang tadi kata Alkitab, iman tanpa perbuatan mati. Apa yang kita ingin lakukan, tapi kalau cuma ingin doang nih, tapi kita nggak bergerak, sama aja bohong, ya. Hal tersebut kita nggak bisa dapetin. Mungkin contoh simpelnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh simpelnya adalah apa? Misalnya kita berharap bisa, mungkin kalau yang sekolah ya, kita berharap bisa menjadi juara di sekolah, atau kita berharap bisa mendapatkan beasiswa, ya. Tapi kita nggak mau belajar, atau kita belajar setengah-setengah, ya. Atau mungkin kita kurang berdoa. Ya, nah jadinya ujung-ujungnya kita nggak bisa dapat tuh apa yang kita inginkan. Kita jadi nggak bisa dapat beasiswa yang kita mau, kita jadi nggak bisa berprestasi di sekolah, ya. Atau contoh yang lebih simpelnya lagi nih, mungkin buat yang cowok-cowok nih, misalnya aku berharap, ya, aku mau bisa jago main musik, ya, supaya aku bisa mungkin pelayanan atau main musiknya jadi makin jago lagi, ya, main keyboard, main gitar, main drum atau apapun itu. Tapi pertanyaannya, kita sudah sering latihan belum? Ya, atau coba kita berharap doang, aku pengen tahun ini aku pengen jago main musik pokoknya, tapi nggak latihan. Sama aja bohong. Kita nggak mungkin bisa tiba-tiba nggak latihan, ya, nggak sungguh-sungguh, tiba-tiba jago main musik, itu nggak mungkin. Atau contoh simpelnya lagi, aku mau tahun ini aku mau jago olahraga basket misalnya, tapi kita nggak pernah latihan main basket. Aku mau jago main bola, tapi kita nggak pernah latihan main bola, ya. Jangankan latihan, ya, lari keliling lapangan 2 kali aja udah lemes, ya, karena kita nggak pernah latihan. Ya nggak mungkin kita bisa jago di situ, ya. Jadi hari ini kalian cuma mau sharingkan hal yang simple banget di awal tahun ini, ya, supaya bisa menjadi pedoman untuk teman-teman dan untuk kalian juga. Apa yang kita inginkan di tahun ini, apa yang kita harapkan di tahun ini, supaya Tuhan berikan, kita harus lakukan itu. Ya, jangan cuma berharap, jangan cuma berdoa, ya, jangan cuma memohon doa sama Tuhan setiap kali berdoa, tapi kita nggak melakukan usaha-usahanya. Contohnya yang kayak tadi, kita pengen jago olahraga, kita pengen jago
di pelajaran, kita pengen jadi anak yang berprestasi, atau mungkin kita berharap kita bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak latihan, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak ada melakukan actionnya, sama aja. Ya, bisa jadi hal tersebut tidak kejadian lagi di tahun ini. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus landaskan dengan doa ya. Jangan lupa kita tanya sama Tuhan, apakah benar yang kita inginkan di tahun ini adalah benar-benar dari Tuhan. Ya, kalau memang itu benar-benar dari Tuhan dan kita sudah melakukan actionnya dan kita juga berdoa, kalian yakin dan percaya hal tersebut akan berhasil dalam kehidupan kita. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami masih boleh sharing bersama di awal tahun ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan tidak lupa Tuhan, kami juga mau bersyukur kalau 1 tahun kemarin di tahun 2020 penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami masih boleh ada sampai hari ini, kami masih bisa sehat sampai dengan hari ini. Kami percaya di tahun ini pun, di tahun 2021 ini pun, Tuhan pasti selalu menyertai dan selalu ada bersama dengan kami. Dan kami di tahun 2021 ini kami mau mempunyai harapan yang besar karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Dan kami juga sudah belajar kalau kami bukan cuma mau punya harapan, bukan cuma berharap, tapi kami mau melakukan action tersebut. Kami mau melakukan hal-hal tersebut supaya harapan kami bisa benar-benar terjadi. Bukan cuma berandai-andai saja, bukan cuma ngarep-ngarep saja, tapi hal tersebut yang kami harapkan bisa benar-benar terjadi. Dan yang terpenting, apa yang kami harapkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun ini Tuhan. Biar Tuhan tetap menyertai kami, melindungi, menjagai kami, dan terus memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terdekat kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang jagai, Tuhan yang sertai. Biar hidup kami dan orang-orang terdekat kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang, dan terutama bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sharing kami sudah selesai, tapi kami percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah selesai. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semua kita katakan, amin. Ya. Oke teman-teman, sharing kalian udah selesai ya, nggak panjang-panjang, tapi sebelum selesai, kalian tahu nih, mungkin sebagian dari teman-teman udah yang mulai sekolah offline, sekolah langsung di sekolah ya, belajar di sekolah maksud kalian ya. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa rajin bersih-bersih ya, karena bagaimanapun kita harus tetap jaga kesehatan. Dan karena bukan tentang diri kita sendiri, tapi kalau kita menjaga kesehatan, kita juga jagai orang-orang terdekat kita. Oke? Bye-bye.